Teman-teman, kenapa sih kita harus memaafkan gitu? Karena kita ini sebenarnya satu kesatuan gitu ya. Menyakiti kamu berarti menyakiti aku juga. Kita nggak pernah bermasalah dengan apapun dan siapapun sebetulnya. Kita bermasalah dengan memori dan imajinasi kita. Di mana kita hidup sekarang? Di masa lalu? Kalau teman-teman hidup di masa lalu, artinya teman-teman masih terus menggenggam memori di masa lalu yang sudah lewat gitu. Kalau teman-teman hidup di masa depan, artinya teman-teman selalu menggenggam imajinasi. Jadi selalu memikirkan masa depan yang belum tentu kita temui. Karena sebetulnya masa depan teman-teman itu ditentukan saat ini, sekarang. Dari apa? Dari cara kita berpikir. Jadi mindset kita, pikiran dan perasaan kita itu menentukan realitas kita di masa depan. Karena apapun yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita rasakan, bahkan gak terucap pun, itu ke-broadcast di alam semesta. Ke-broadcast lewat apa? Nafas. Kok bisa? Bisa. Karena semua ini bergetar. Kita semua ini energi. Jadi kalau alam semesta itu bahasanya vibrasi dan frekuensi. Maka apa yang kita getarkan melalui vibrasi dan frekuensi kita, yaitu yang menjadi kenyataan. Pertanyaannya, teman-teman selama ini banyak mengkonsumsi pikiran positif atau negatif? Bagaimana cara teman-teman memandang diri teman-teman dan kehidupan teman-teman? Itulah yang akan menjadi realita ke depannya gitu. Dan teman-teman, bagi saya memaafkan itu adalah sebuah pilihan. Apakah kita mau hidup dengan rasa damai, rasa bahagia, atau kita mau hidup terus menggenggam rasa gak nyaman, rasa marah, kecewa, terluka. Mungkin ini aku ngambil ini ringan banget teman-teman, ringan banget. Anggaplah ini memori yang gak baik tadi, yang sudah teman-teman lewati. Dan ingat, apapun yang diizinkan hadir kepada kita itu sudah izin oleh Tuhan, oleh alam semesta, karena tidak ada yang kebetulan di bumi ini. Anggaplah ini tadi ya, memori yang gak baik. Ini ringan banget, tapi yang bikin berat dan sakit ketika kita menggenggam ini lama. Ya ini kalau cuman semenit, 5 menit oke lah ya. Tapi kalau kita pegang ini terus, mungkin 1 tahun, 5 tahun, atau puluhan tahun, sakit nggak? Capek nggak tangannya? Capek, sakit, pegel gitu ya. Jadi mungkin masalahnya itu bisa diatasi, bisa dirilis kok rasanya. Oke, kamu sedih, iya, rasa kamu valid, boleh kamu rasain. Tapi kalau memorinya terus diputar, terus digenggam, akhirnya yang sakit bukan cuman beban di pikiran dan hati kamu, mental kamu, tapi fisik kamu juga ikut sakit gitu. Banyak kasus orang yang sebel sama mertuanya, iparnya, dan itu udah berjalan bertahun-tahun. Rasa sebel itu terus digenggam, akhirnya menggerogoti kesehatannya, termanifestasi menjadi sakit, minimal GERD, dan yang lebih parah lagi ada yang sampai kanker. Itu semua berawal dari pikiran kita yang selalu memegang amarah, kecewa, terluka kayak gitu. So, pilihan ada di teman-teman. Apakah teman-teman itu mau menjalani kehidupan dengan rasa damai, tenang, atau tetap menjalani kehidupan dengan berat? Apa yang membuat berat?
memori-memori di masa lalu yang tidak pernah diselesaikan akhirnya membebani batin teman-teman. Oke, kita kembali bahwa di dalam alam semesta ini ada yang namanya hukum oneness atau satu kesatuan. Makanya dalam perspektif Islam, satu anggota tubuh yang lain ikut sakit. Kita semua saudara. Kenapa kita semua saudara? Karena di dalam hidup ini hanya ada satu hal yang sama di kita dan semua orang di belahan dunia manapun. Jadi apa yang sama? Nafas. Karena hanya nafas inilah yang sama dari kita semua. Karena kita satu sumber. Karena kita satu udara, kita seudara, makanya kita disebut saudara. Contohnya begini. Ada yang namanya biasanya di segitiga gini ya. Body, mind, soul. Body ini adalah tubuh fisik kita, kendaraan kita. Di bumi ini kalau kita nggak punya kendaraan tubuh kita ini ya kita nggak kelihatan. Kita nggak eksis gitu karena kita di dimensi di alam material. Sehingga kita butuh material tubuh fisik kita ini untuk ditempati oleh jiwa kita, ruh kita. Kemudian ada yang namanya mind. Ini pikiran, isinya pikiran, perasaan, dan emosi. Lalu soul, jiwa kita ini. Nah, sederhananya begini teman-teman. Anggaplah handphone ini adalah tubuh fisik manusia, casing ini ya. Lalu aplikasi yang terdownload di handphone ini adalah mind, pikiran, perasaan, emosi gitu ya. Lalu apa soulnya? Mau sebagus apapun merek handphonenya, kalau dia nggak punya daya, handphone ini nggak bisa hidup. Sama seperti manusia, mau casingnya sebagus apapun, pikiran perasaannya bagus, tapi kalau nggak punya energi yang mengisi, ya nggak hidup. Lalu apa yang sama dari berbagai macam handphone ini yang membuat mereka hidup? Daya. Dari mana dayanya? Listrik. Satu aliran listrik yang sama yang bisa membuat handphone ini hidup. Jadi sama kayak kita punya tubuh fisik, punya pikiran, perasaan, emosi, tapi kalau nggak punya daya yang sama, apa daya yang sama? Nafas. Kalau kita nggak diberi ruh, nggak diberi nafas, ya kita nggak bisa hidup. Satu yang sama dari kita itu nafas. Kita menghirup udara yang sama, kita seudara, kita satu nafas. Apakah bisa teman-teman membedakan, aku mau nafas di sebelah blok yang situ aja deh, itu udaranya tuh lebih premium gitu? Nggak bisa. Kalau kita menghindari polusi iya, tapi esensinya kita menghirup satu nafas, satu udara yang sama gitu. Nggak bisa udaranya kita lihat, tapi bisa kita rasain gitu. Jadi kalau kita sudah memahami kita dari satu sumber yang sama, karena daya kita hidup ini dengan nafas gitu, ya artinya apapun Tuhanmu yang sesuai keyakinan teman-teman menyebutnya apa, esensinya kita itu diciptakan dari satu sumber yang sama. Maka ketika kita paham kita dari satu sumber yang sama, ya artinya memang kita ini sama, kita saudara. Jadi untuk apa kita terus memegang memori yang menyakitkan? Perasaan teman-teman valid, boleh kok dirasain. Ketika teman-teman mungkin disakiti oleh orang lain dan itu sangat membekas, bahkan bikin trauma, rasakan perasaan itu, nggak apa-apa kok. Dan teman-teman punya pilihan dan kebijaksanaan bagaimana cara agar terbebas dari luka dan trauma itu. Bahkan teman-teman boleh meminta tolong ahlinya, psikolog, psikiater, healer, ataupun yang lain. Yang penting setelah kuncinya begini teman-teman,
Setelah tahu kita disakiti, oke, terima bahwa emang itu perbuatan orang itu di luar kendali kita. Mungkin kita udah baik sama dia, tapi kalau dia menyakiti aku, ya itu di luar kendaliku. Lalu tanyakan, apa ya maksudnya semesta ini, Tuhan ini membiarkan dia menyakiti aku? Pelajaran apa yang hendak disampaikan ke aku dari peristiwa ini? Gitu. Terima, akui bahwa memang sakit ya ternyata diperlakukan tidak adil. Kecewa ya rasanya, nggak nyaman ya. Akui, terima kan ya, terima rasa itu, lepaskan. Kalau sudah memberi ruang untuk rasa itu hadir, diterima, kemudian lepaskan. Apakah rasa ini masih dibutuhkan oleh jiwaku? Kapan sih aku mau melepaskan ini dengan sadar gitu. Jadi terima, akui, lepaskan. Dan yang paling penting adalah mengambil pelajaran atau hikmah dari apapun yang sudah diizinkan kita lalui, kita lewati. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat.